Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Tema kita kali ini adalah isi hatinya untukmu. Wow, kira-kira apa dan bagaimana nanti koneksi kamu dengan orang ini dari zodiak dan dari inisial. Nanti kita lihat pas terakhir dari readingannya ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan bisa juga menghubungi WA ini, silahkan, nomor ini silahkan, dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, maaf agak sedikit berisik. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian ya, Gemini. Dan maaf atas ketidaknyamanannya. Oke, kita langsung saja untukmu. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Gemini. Kita lihat apa yang terjadi dengan orang yang terkoneksi dengan dirimu, Gemini. Oke, yang ingin dia katakan atau isi hatinya kepadamu, saya ambil 3 kartu di sini. Kita lihat. Di sini ada Ten of Swords, wow. Di sini Queen of Cups, di sini ada The Star. Dia merasa bahwa kamu itu telah membuatnya patah hati dengan sikap cuekmu, dengan sikap egoisme. Ini menurut dia ya. Kalau kamu merasa bahwa Kak Ica, saya nggak punya pacar, ada yang bilang gitu ya, berarti energi ini bukan untukmu ya. Kamu ambil saja sesuai dengan yang kamu rasakan, ataupun mungkin kondisinya mantanmu ya. Jadi ini kembali lagi kepada dirimu, di mana kamu yang menentukan. Saya cuma memberikan readingan ini, membacakan energi ini sesuai energi yang paling dominan ya. Jadi paling tinggi dari judul kita, tema kita dari kalian para Gemini ya. Di sini ada yang terluka karenamu. Dia merasa ego, kamu terlalu diam, kamu terlalu pasif, kamu terlalu fokus pada dirimu sendiri tanpa mempedulikan dirinya. Ada yang bilang lagi, Kak Ica, saya yang energinya bisa ini energi saya ya, ini energinya bisa terbolak-terbalik. Mungkin kamu merasa seperti begitu karena kamu asik dengan duniamu dan tidak mempedulikannya. Ini energinya bisa juga terbolak. Jadi kamu yang menentukan apakah ini di energimu atau tidak. Jadi ada sebab, ada asap kalau pasti ada apinya gitu kan. Jadi dia melakukan sesuatu itu pasti karena ada penyebabnya. Kamu harus melihat dari sisi itu. Oh, ternyata mungkin saya juga terlalu cuek. Oh, ternyata dia cuek itu karena saya begini. Oh, ternyata dia nggak suka karena gini. Ya. Kalau dia diam, berarti bagaimana dong Kak Ica? Ya kamu cari. Kamu harus ini kan sebenarnya komunikasinya kurang. Makanya sama-sama saling, karena gengsi ya. Komunikasi kurang dan akhirnya terjadilah diskom, di mana dia merasa tidak diinginkan, akhirnya dia sakit hati. Ataupun sama seperti kamu merasa tidak diinginkan olehnya, akhirnya kamu yang sakit hati. Sama-sama merasakan energi yang sama, di mana karena tidak adanya komunikasi yang baik ya. Satu berharap ya, satu juga berharap di sana, tapi nggak, sama-sama nggak mau action, cuman berharap doang. Satu memperjuangkanku, apa kali kamu memperjuangkanku dong. Dia menunggu, kamu pun juga menunggu, kamu berjuang. Terus siapa yang mau yang berjuang gitu? Ya harus sama-sama berjuang dong. Tetapi di sini dia mau tuh kamu berjuang untuknya gitu. Dan kamu juga merasa saya harus ada action, bukan hanya nunggu. Harus ada komunikasi, bukan hanya diam. Karena gengsi. Akhirnya gengsimu itu yang menghancurkan hatimu.
ya, menghancurkan juga hatinya, dia rapuh. Ini orang ini ada trauma ya, saya lihat orang-orang yang terkoneksi dengan kamu ini ada trauma, bahkan mungkin kamu yang juga trauma karenanya, karena cinta ya koneksi ini. Artinya gini, dia sudah trauma dengan orang di masa lalu dia, tiba-tiba dia datang dengan hubungan baru bersamamu, akhirnya terulang kembali. Jadi dia merasa, wah saya nggak diinginkan, saya ya sudah deh, saya mundur aja kalau memang kamu nggak bahagia bersamaku, dibandingkan saya didiam-diamkan gini. Saya nggak nyaman juga kalau didiam-diamkan gini. Karena di sini ada yang diam, bahkan ada kalaupun seandainya kamu sudah dengan mantan, memblokir atau ribut atau ya diam-diaman gitu ya. Oke ya, jadi seperti gitu, dimana hati tersakiti karena diskomunikasi ya, dan karena gengsi sehingga akhirnya sama-sama tidak bisa mengutarakan isi hati, atau dalam artian kalian sama-sama berdrama dan membohongi dirimu sendiri. Oke, berikutnya ya. Kenapa saya bilang di sini, Kak Ica, ini kan judulnya untuk isi hatinya. Tapi kok ada juga di kami gitu yang energinya terbolak-terbalik, karena saya merasa di sini ada energi twin flame. Jadi apa yang kamu rasakan, dia juga ikut rasakan. Jadi kalau kamu merasa mencintainya tetapi gengsi, dia pun sama. Ya. Dia pun merasakan di situ ada energi gengsi tetapi sangat mencintaimu dan mengharapkan kamu yang berjuang untuknya. Wow, ini ya itu tadi saya bilang, menipu diri sendiri seolah-olah nggak butuh cinta gitu kan. Tetapi sebenarnya sangat betul-betul ingin mengemis cintamu. Waduh. Oke, kita lihat lagi yang kedua, apa ya isi hatinya untukmu. Kita lihat Page of Pentacles. Di sini juga ada Eight of Pentacles. Di sini ada The Magician. Wah, di sini isi hatinya ya. Ada beberapa yang merasa bahwa kalau seandainya kamu sudah suami istri ya, tolong hemat dong, atau kalau istrinya tolong dong ngerti kebutuhan ini banyak. Ini masalah keuangan soalnya. Kalau masih belum menikah, mungkin pacaran, ayo dong kita nikah gitu. Kok lama amat? Tapi alasannya apa? Duit. Ini bicara duit kan? Jadi belum nikah karena duitnya nggak ada, belum nikah karena ya terkendala dengan masalah pekerjaan, atau sabar-sabar dulu dong, saya lagi kumpulkan nih uang gitu ya. Ini entah di diri kamu, entah di dirinya ya. Karena dia bicara tentang masalah uang. Macam contoh, kalau dirimu minta nikah, berarti dia mau kamu sabar gitu. Ya, kalau kamu dari posisi perempuan minta mau menikah, karena saya lihat sini energi feminim paling dominan, ingin menikah. Ini feminim yang paling dominan ya, tapi dalam artian bukan feminim perempuan, ada juga feminim tapi fisiknya laki-laki tetapi jiwanya feminim ya. Jadi kamu jangan lihat dari perempuan laki-lakinya, tetapi lihat dari jiwanya, dia feminim atau maskulin kamunya gitu ya. Kalau kamu feminim ya, ingin nikah, yang cepat nikah, mau nikah, itu berarti feminim ya, karena dia sensitif. Tetapi maskulinnya masih ingin bebas, masih ingin masih ingin ya mengembangkan semua potensi dia, mengeksplor semua cita-citanya, semua kemampuannya ya, untuk bisa menggapai impiannya. Dan paling utama keuangan, harus siap fisik dan mental. Ini yang dia mau tuh, sabar-sabar dulu, saya lagi belum siap nih. Ini energi maskulin. Kalau feminim, kapan kita nikah? Tapi dalam tanda kutip, karena maskulin tidak mau terlalu ribut dengan feminim dan tidak mau mengecewakan feminim ya, jadi dia cuma bilang oke, sabar ya sayang, sabar ya. Padahal sebenarnya dia belum siap ini, belum siap nikah gitu, belum siap lahir batin. Mungkin dalam artian dia masih ingin bebas, yang kedua dia masih ingin meraih cita-citanya, dan yang ketiga dia masih mau mengumpulkan amunisi dalam keuangan. Tapi untuk bisa menenangkan feminim, otomatis dia berbicara bahwa sabar, padahal sebenarnya dia belum siap ya. Dia isi hatinya yang dia ingin katakan dari maskulin ke feminim adalah, sabar ya sayang, saya masih ingin menggapai cita-citaku, dukung aku terus ya. Dia merasa bahwa saya ini tertekan kalau kamu terlalu teror gitu, saya nggak nyaman. Tetapi kalau saya melepasmu juga, saya bersedih gitu. Ini kan semua juga untuk kita. Ini maksudnya dia, kamu temani saya dong sampai saya siap gitu. Sedangkan dari sisi feminim, waduh, kapan sampai kamu siap? Sampai udah mau tua nih. Jadi feminim tuh lebih ke perasa, ingin memiliki, sedangkan
maskulin itu merasa bahwa saya nanti ke depan itu bukan hanya kasih makan kamu tuh cinta gitu, saya akan kasih makan kamu tuh nasi, sedangkan saya ini belum siap untuk memberikan kamu nasi, hidup saya sendiri aja susah gitu ya, karena butuh kesiapan mental. Nah ini dia mau kamu bisa mengerti akan dirinya, jangan teror-teror, yang pastinya kamu yakin dan percaya pasti kita akan bersama gitu. Tapi untuk saat ini belum ya. Itu kalau seandainya kamu belum menikah ya. Kalau kamu sudah nikah ya pasangannya yang harus yang satu. Kalau dari sisi suami ya, suami mau istrinya, kalau seandainya kamu Gemini suami ya, cowok, ya seharusnya istrinya ini dong, irit-irit dong, atau ya setidaknya jangan terlalu cerewet, saya lagi berusaha gitu. Ya mungkin kondisi sekarang lagi nggak bagus seperti dulu ya, kamu sabar-sabar ya. Kalau dari sisi wanita wanita Gemini, dia ingin pasangannya lebih kerja keras, jangan pemalas. Nah itu ya, seolah-olah kayak saya kok yang harus kerja, karena di sini ada beberapa wanita Gemini ya, yang jadi tulang punggung, dia merasa sedih ya, kok pasangan saya laki-laki seharusnya membela saya, melindungi, tapi saya yang melindungi dia ya, kok saya yang cari nafkah ya, kok saya jadi tulang rusuk menjadi tulang punggung ya. Itu isi hatinya. Jadi kamu posisikan dirimu di mana ya, karena ada kekecewaan dalam soal keuangan, ataupun tidak ada transparansi keuangan, bilangnya belum gajian padahal udah gajian, katanya nggak ada duit padahal kalau untuk yang lain bisa. Ini contoh ya, pakai foya-foya di luar, untuk susu anak aja ini nggak ada, tapi kalau untuk contoh ya happy dengan sahabat bisa. Nah itu jadi tidak ada transparansi keuangan, ataupun mungkin dia bilangnya kita cuma dapat gaji 1 juta padahal sebenarnya ada 4 juta, jadi 3 jutanya dia pakai foya-foya di luar. Nggak ada transparansi keuangan dalam keluarga gitu ya. Jadi seperti gitu ya, bicara tentang keuangan ya. Kalau jomblo kayak Ica bagaimana? Kalau jomblo saya lihat di sini isi hatinya orang-orang jomblo dari dirinya ya, kan kita kan apa dibilangnya, melihat dari sisi orang yang menilai kamu ya, sesuai tema kita, isi hatinya. Jadi orang-orang yang melihat bahwa Gemini jomblo itu kalau tentang keuangan dia bilang, wah enak juga ya, kamu itu kalau jomblo tuh serasa kayak bebas gitu, bisa menikmati apapun, happy, enjoy, walaupun mungkin kondisinya ya sebenarnya wanita atau pria Gemini yang jomblo ya sebenarnya sepi, pelariannya ya pergi jalan-jalan, pergi makan, pergi ini, pergi itu, tapi orang-orang di sekeliling kamu itu melihat bahwa kamu tuh hidupnya happy, enjoy, tanpa ada beban, tanpa ada masalah, kayak macam banyak uang terus kondisinya juga nyaman, seolah jomblo itu bahagia. Padahal sebenarnya dia pelarian, betul tidak Gemini yang jomblo? Ketik di kolom komentar. Tetapi orang-orang yang lain melihat kamu di sana itu bahwa kamu itu sudah lebih bahagia dibandingkan pada saat kamu mempunyai pasangan. Nah ini jadi untungnya seperti gitu. Jadi jangan pernah lihat, wah saya sendiri, orang lain di sana tuh melihat kamu bahagia loh. Ya, jadi yang jomblo-jomblo ya jangan takut dibilang nggak laku. Tuh orang aja senang jomblo pada saat dia mempunyai pasangan yang mumet, stres. Jadi yang jomblo happy-happy aja. Ya. Kamu itu kalau jomblo itu ibaratkan semesta mau sampaikan kepada kamu itu bahwa kamu harus bisa mencintai, menyayangi dirimu sendiri. Jangan pernah merasa sendiri. Karena apa? Semesta ada bersamamu. Nikmati apa yang kamu inginkan, nikmati apa yang kamu mau, nikmati harimu, nikmati waktumu, bahagiakan dirimu. Nah itu ya, jadi jangan terlalu merasa sepi ya, jangan bilang saya harus ada punya si A, si B, si C baru saya bahagia. No, mungkin malah si A, si B, si C kamu ada masuk dalam hidupmu malah kamu tambah mumet. Nah itu ya, jadi berbahagialah dengan kondisimu saat ini ya. Oke, berikutnya isi hati dirinya untukmu. Ya, kita lihat yang ketiga apa yang ingin mereka katakan. Ini mereka ini entah pasangan, entah orang tua, entah sahabat yang melihatmu ya dari sisi kamu, dari tolak ukur mereka ya, yang mereka lihat dari dirimu ya. Di sini ada Four of Pentacles. Di sini juga ada Seven of Swords, dan di sini juga ada Six of Cups. Di sini
kalau mau dilihat ya, isi hati orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu nih sebenarnya dia merasa bahwa saya telah gagal membahagiakan. Ini hampir mirip dengan yang pertama, tapi yang pertama kan ini sakit hati ya. Tetapi di sini dia merasa bahwa saya ini gagal membahagiakanmu dan kamu tuh sudah move on menurutnya. Ini hampir ke percintaan semua ya. Jadi kalau kamu putus, dia merasa bahwa oke, kamu sudah bahagia. Ini bahagia dalam tanda kutip, entah macam contoh ya, yang tadi masalah keuangan di sini kamu apa dibilangnya tidak bisa, dirinya tidak bisa macam contohnya komitmen gitu, akhirnya kalian putus dan dia merasa bahwa oh ternyata kamu sudah bahagia ya, sudah move on ya tanpa diriku. Begitupun mungkin kalau pasanganmu triparty ya, di mana dia membawa luka kepadamu, luka batin, ada penyelewengan, ada pengkhianatan. Sekarang dia melihat, wah kamu sudah move on ya, kamu kok sekarang tambah cantik, tambah ganteng, tambah happy, tambah smart, tambah pokoknya macam-macam ya. Apa kamu sudah melupakanku? Apa kamu sudah mempunyai yang lain? Ataukah bagaimana? Ini dia ingin datang kembali masuk dalam hidupmu ya. Ini pun triparty dalam tanda kutip. Kalau seandainya kamu sudah menikah, ini dia akan mau ingin kembali. Dia mau mencari celah bagaimana supaya kamu bisa membuka hati dan memberikan kesempatan buat dirinya lagi. Ini kalau dibilang triparty ya. Ataupun mungkin kondisinya ini pelarian, ini bisa terbolak terbalik juga, pelarian karena dia pusing stres dengan pasangannya saat ini, dia ingin ke kamu. Walaupun dia tahu bahwa apa yang dia lakukan ini sudah salah. Karena dia mempunyai pasangan, ataupun mungkin kamu punya pasangan, tapi masih mau menggoda atau tergoda. Nah, ini isi hatinya untuk berikan aku celah sedikit dong. Ini bicara celah. Celah ini untuk triparty atau celah untuk datang kembali meminta maaf. Ya. Jadi posisi kamu di mana? Apakah kamu yang diselingkuhi ataukah kamu yang mau dalam hubungan triparty ini? Koneksi triparty. Ya, karena ada beberapa di sini juga yang mau mengajak triparty. Dia udah tahu salah, nanti akan pasti akan ada yang tersakiti, tetapi ya itu rasa ingin memiliki begitu besar sehingga ya menduakan logika. Ya, lebih fokus pada happy sementara ya, kesenangan sesaat ya. Tetapi ya itu karena mumet dengan kehidupan, mumet dengan ya mungkin rutinitas pekerjaan, mungkin banyak masalah dengan keluarga ataupun apapun, sehingga dia mencari pelarian dan dia berharap kamu Gemini bisa mengobati lukanya. Wow. Jadi seperti gitu ya yang dia ingin katakan kepadamu ya. Ini tidak terlepas dengan rumah tangga juga, bisa mungkin juga kamu punya pacar gitu kan, punya pacar ya, dia ternyata selingkuh dengan teman kamu, sahabat kamu sendiri atau yang lain ya. Nah itu kamu menyesuaikan aja dengan kondisimu. Oke, semoga resonate ya. Jadi itu yang mereka ingin katakan kepadamu atau isi hatinya, di mana ada yang tidak jujur, ada yang membuat sakit hati, ada yang merasa ingin tetap happy, dan ya ada yang meminta apa ya kalau dibilang toleransi untuk bisa diterima kembali dalam hidupmu. Sekarang kamulah yang menentukan apakah mau menerima mereka kembali ataukah menjalani hidupmu dengan apa adanya ya. Oke, itu yang saya lihat koneksinya, semoga resonate. Dan untuk koneksi inisial di sini saya sudah menarik energinya. Kamu terkoneksi dengan ada huruf Y, ada huruf A, ada huruf L, D, maaf berisik ya. Terus ada M, ada F, G, ada huruf N, K, I, O, J, R, P, T, dan C. Ya. Jadi untuk koneksi di sini, untuk inisial kamu terkoneksi dengan huruf Y, A, L, D, M, F, G, N, K, I, O, J, R, P, T, dan C ya. Oke, untuk koneksi inisial sudah di sini ya. Kalaupun mungkin di sini tidak ada, mungkin kamu terkoneksi dari zodiaknya. Kita lihat dari zodiak kamu terkoneksi dengan apa saja. Di sini ada bintang Capricorn, ada Scorpio, ada Libra, Cancer, ada Sagittarius,
ada juga Aquarius, ada Virgo, dan ada Taurus. Oke, jadi untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan Capricorn, Scorpio, Libra, Cancer, Sagittarius, Aquarius, Virgo, dan Taurus. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.